atau perbuatan sadis ini dilakukan oleh oknum karyawan PT CICL. Kenapa kami katakan itu tidak kami bisa membayangkan? Karena memang perusahaan itu tidak pernah menganjurkan, memberikan perintah atau mengeluarkan SOP atau menjanjikan apapun kepada karyawan untuk melakukan kekerasan dalam menjalankan tugas-tugas pengamanannya. Yang ketiga, kami menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya proses hukum perkara ini kepada pihak kepolisian dan berharap agar semua orang yang terlibat di dalamnya itu bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian soal-soal detail kejadian itu kami tidak memahami ya, karena memang kami tidak berada pada di tempat kejadian pada waktu tersebut. Kemudian sebagai tambahan bahwa ketiga oknum karyawan ini memang sudah dalam hampir sebulan ini tidak pernah, sebulan atau sebulan lebih tidak pernah menyampaikan laporan-laporan atas kegiatan pengamanan yang dilakukannya. Jadi soal misalnya apakah setelah kejadian ini, setelah peristiwa itu terjadi, saya tidak mau mengatakan apakah itu pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan kematinya ya. Setelah peristiwa itu terjadi, peristiwa kekerasan, berita kekerasan terjadi, ketiga oknum centeng ini tidak pernah menyampaikan laporan apapun kepada. Tidak melapor. Nah kemudian ditemukannya korban meninggal ini bukan pada areal PT CICL. Kemudian berondolan yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini, PT CICL belum bisa memastikan apakah itu berondolan milik PT Citra Sawit Indrasari atau milik orang lain. Karena kan itu ditemukan di areal lokasi, di luar area lokasi kebunnya PT CICL, tapi di milik orang lain gitu ya. Itulah bang lebih kurang inti konferensi pers kami ini. Kami nggak perlu menerangkan apakah itu memang ada perintah atau enggak, tapi itu yang pasti standar operasional prosedurnya yang berjalan di internal perusahaan. Ketika terjadi tindak pidana pencurian atau dugaan tindak pidana pencurian, ditemukan orang dan barang bukti, amankan, serahkan ke polisi. Tidak ada perintah pukuli atau kemudian tidak ada. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan apakah memang ada sebuah apa namanya katanya, sebuah sugesti kepada centeng untuk menangkap pencuri sebanyak-banyaknya. Itu tidak ada sugesti atau perintah. Berarti kejadian ini di luar nalar kami lah. Di luar. Ini kalau ada pertanyaan ini berarti perusahaan tidak pernah mengasih SOP seperti itu. Enggak ada. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apakah memang tingkat pencurian itu tinggi di PT CICL? Jawabannya tidak. Malah dalam 2 bulan terakhir ini tidak ada laporan pencurian. Jadi mungkin ada spekulasi ya, karena pencuriannya berondolan tinggi, kemudian manajemen marah sehingga timbul perintah, udahlah you gunakan aja kekerasan. Nah, itu enggak benar. Pak, selama ini kalau ada terjadi pencurian sebelumnya, penanganan dari PT apakah pakai mediasi atau melapor ke polisi? Ke polisi. Iya, kita serahkan ke polisi. Enggak pernah kita enggak. Kita pihak perusahaan apakah ada menjumpai keluarga korban setelah kejadian ini? Ada. Tadi kita sudah bertemu dengan dibantu Polres, dengan ada bertemu tadi untuk bicara hati ke hati. Tadi dengan paman sama uaknya. Tapi kalau dengan orang tua kandungnya masih shock. Ya, tadi masih pemeriksaan, tapi kerabatnya mengatakan tadi nanti aja lah, adik kami itu masih shock, tolong dihargai. Kemudian mereka mengatakan
akan akan berkonsultasi soal adanya pembicaraan antara kami dengan keluarga korban itu melalui mingguan dulu. Terus apakah PT Cecil ada memberikan bantuan hukum kepada para tersangka? Jawabnya tidak. Tidak ada. Tidak. Karena itu di luar perusahaan maksudnya Iya. ya. Itu kita serahkan pribadi dia masing-masing lah. Berarti dalam artian mereka bertindak sendiri, dianggap bukan karyawan CCL lagi gitu. Enggak, mereka tetap karyawan, tetapi yang mereka lakukan itu di luar batas, ya di luar gimana ya? Di luar prosedur. Iya, Di luar bukan prosedur. hanya di luar prosedur, tapi memang perusahaan tidak pernah membayangkan sampai harus Sampai ada. seperti itu ya. Iya, anak-anak yang meninggal akibat kekerasan yang dilakukan mereka. Jadi Bang, setelah terjadi kejadian seperti ini, apa kedepannya perusahaan ini untuk Langkah-langkah. Mengantisipasi hal seperti itu. Ada imbauan abang, ada imbauan dari perusahaan atau perusahaan bakal melakukan apa supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Ya, kami rasa yang kemarin udah cukup, SOP yang kemarin gitu loh. Berarti ada penekanan langsung ke centeng yang lainnya, harus ada penekanan abang biar tidak terjadi seperti ini gitu kan? Karena bagaimana ini kan di luar kendali kita ini. Kalau SOP-nya kan Bang, ada ninja, istri ninja kan, Iya. ketangkap, kita serahkan ke polisi. Iya. Agar tidak melakukan hal seperti ini Dia, lagi. dia lapor kepada atasannya, kemudian berkoordinasi dengan polisi untuk dilakukan proses hukum. Supaya tidak ke depan lagi ya SOP yang sudah ada ini diingatkan kembali. Dipertegas lagi. Dipertegas lagi. Ya, karena ya tidak ada SOP yang keliru dalam soal ini. Ini kan Pak Brimen dari Polres ya. Beliau sebagai koordinator pengamanan untuk membantu di sana. Brimen Sotau. Berdasarkan kata Pak Brimen, dia udah sebulan lebih memang tidak membuat laporan-laporan. Kemudian sebagai gambaran ini mereka centeng di Abdeling 4 dan 3. Abdeling 4 dan Abdeling 3 ini berjauhan. TKP di luar Abdeling ini, Di luar lokasi area. di luar lokasi area. Seharusnya orang itu di updating tadi itu ya. Iya. Nah, kalaupun andai pun mereka keluar dari areal itu kan semestinya mereka lapor kepada pimpinan. Tidak ada. Jadi jangan dibayangkan karena itu areal 3 dan 4 berendeng mepet hanya 5 menit nyampe. Itu kan arealnya luas. Yaitu ada setengah jam jaraknya dengan jalan yang juga tidak baik seperti itu. Tapi kita heran juga kenapa mereka bisa berkumpul seperti itu. Tapi tadi status tersangka itu masih karyawan aktif atau Iya. masih SP atau diberhentikan atau gimana? Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kan kita akan mengikuti peraturan perundang-undangan lah. Setelah dia berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah, dia akan kita berhenti. Setelah keputusan pengadilan. Ya, setelah Berkekuatan keputusan pengadilan. Karena kalau itu perintah undang-undang perburuan gitu loh. Nah, izin Bang, Abang selaku kuasa hukum. Iya. Kuasa hukum perusahaan. Iya, PT Citra Selesai. Tripurno Widodo. Entah nama udah siapa. Masih kan, masih Tripurnomo Widodo. Untuk masyarakat. Iya. Umum. Tapi untuk kendaraan-kendaraan tertentu kita berikan pengaturan pembatasan. Jadi itu area dilintasi warga masyarakat itu. Iya kan, bukan wilayah tertutup. Kemudian kalau tadi tingkat pencurian kami mengkhawatirkan itu bisa jadi rumor teori itu dipergunakan. Ada tekanan dari perusahaan. Iya, Ini nggak ada. mungkin. Tapi ini enggak, tingkat pencurian di sana rendah. Kemarin yang kasus apa itu ya, yang sepedanya itu malah tahun 2019 itu kejadiannya. Setelah itu tidak ada laporan-laporan pencurian. Dan jauh dari TKP ini area. Jauh dari TKP ya. Dengan informasi lagi katanya Bang, pihak perusahaan ada mengeluarkan sayembara lagi katanya bagi yang menangkap pencuri. Ini kadang-kadang Akan gini, diberikan karena hadiah. kita pernah buat status, informasi itu jangan dicerna, jangan ditelan mentah-mentah. Makanya Gitu loh. tanya kan? sama Mas, ya apa Iya ya? kan?